warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi SMP 1 Sukasari kelas 9. Pertama ya, bertemu dengan ibu, belajar dengan ibu, belajar matematik bersama ibu. Di tengah pandemi corona ini, sehingga kita belajar dengan melalui internet tanpa tatap muka secara langsung. Tapi ibu harap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar matematik bersama ibu ya. Seperti yang ibu umumkan di WA kemarin, bahwa kalian harus membawa atau menyiapkan ya di rumah itu buku tulis, pulpen, penggaris, lalu kertas, sehelai kertas, dan gunting. Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita belajar ya. Bab yang pertama untuk kelas 9 semester ganjil ini adalah bilangan berpangkat. Dan indikator pembelajaran kita kali ini adalah ada 4. Yang pertama memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua menuliskan bilangan berpangkat. Yang ketiga menjelaskan bentuk bilangan berpangkat. Lalu yang keempat menghitung nilai bilangan berpangkat. Tapi sebelumnya ibu akan mengulas sedikit mengenai manfaat untuk apa sih kita belajar bilangan berpangkat ini ya. Coba kalian perhatikan ini jarak bumi ke matahari. Nah, di pelajaran IPA kalian mungkin sudah mempelajarinya ya. Jarak bumi ke matahari ini adalah, ini angkanya panjang banyak ya, itu 149.597.870.700 meter. Membacanya saja panjang, menuliskannya panjang, karena ini bilangan yang sangat besar. Atau lihat contoh yang kedua, panjang virus. Berapa panjang virus? Badan virus, tubuh virus 0,0000001 meter. Menyebutkannya panjang. Perlu kehati-hatian, barangkali menyebutkan nolnya tertinggal 1 atau kelebihan 1. Nah, bagaimana supaya bilangan ini bisa disebutkan dengan lebih mudah, dituliskannya lebih mudah? Nah, itu yang akan kita pelajari. Itulah manfaat bilangan berpangkat. Kalian bisa menuliskan bilangan yang besar sekali atau kecil sekali menjadi lebih dalam bentuk yang lebih sederhana melalui bilangan berpangkat. Nanti kita pelajari ya. Nah, itu kegunaan mempelajari bilangan berpangkat. Nah, yang kedua, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari hal yang melibatkan bilangan berpangkat? Kalian di biologi mungkin pernah belajar mengenai hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba. Bagaimana amuba itu berkembang biak? Ya, betul, yaitu dengan membelah diri ya. Coba perhatikan ini misalnya amuba, satu buah, 1 ekor ya amuba. Nah, setelah dia melakukan proses membelah diri ya, maka dia akan terbelah menjadi 2. Nah, tuh. Nanti yang 2 ini tentu saja akan membelah lagi. Ini menjadi 2 lagi. Ini juga yang bawah. Dan seterusnya, ini akan terbelah menjadi 2 lagi masing-masing. Sehingga asalnya 1, amubanya menjadi 2. Berikutnya menjadi 2, 3, 4. Berikutnya lagi menjadi, ini masing-masing terbelah menjadi 2, sehingga menjadi 8. Nah, ini menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, sekarang yang lagi hangat nih virus corona. Nah, virus corona memang berbeda dengan virus, itu bukan hewan ya, tapi dia mempunyai sistem reproduksi yang berbeda dengan amuba ya, bukan membelah diri tapi dengan mereplikasi diri atau menggandakan diri, mengkopi dirinya
gitu ya, sehingga si turunannya itu sama persis dengan dirinya, itu namanya replikasi. Nah, replikasi itu satu waktu mungkin tidak hanya 2, bisa jadi 3 atau 4. Tapi kalau diumpamakan dia mereplikasi satu waktu itu menjadi 2, maka akan sama seperti ini ya, yaitu sama menghasilkan konsep bilangan berpangkat gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu terangkan. Ini hanya sekilas sebagai awal ya. Nah, kalian sudah pegang selai kertas dan gunting ya. Kita akan masuk ke sini menemukan, memahami konsep bilangan berpangkat. Ibu harap kalian mengikuti kegiatan yang Ibu tuturkan sekarang ya. Sudah pegang kertas dengan guntingnya ya, coba siapkan dulu. Lalu kalian juga nanti perhatikan tabel yang akan Ibu tempelkan ini. Ya. Nah, kertasnya sudah kalian pegang. Kertas yang tadi yang kalian pegang itu dilipat menurut simetri lipatnya sehingga menjadi 2 bagian yang sama. Sehingga saling menutup dengan tepat. Sudah kalian lakukan. Sesudah itu kalian gunting. Ini yang disebut dengan pengguntingan ke-1. Berapa banyaknya kertas? Betul, itu 2. Sekarang lakukan pengguntingan kedua. Yang tadi ini diimpitkan ya, sesuai tadi lipatan tadi. Setelah itu lipat lagi sehingga saling menutup dengan tepat. Saling menutup dengan tepat ya. Lalu kalian lakukan pengguntingan lagi, yaitu pengguntingan kedua. Lalu kalian hitung pada pengguntingan kedua ini ada berapa kertas? 1, 2, 3, 4. Tuh, ada 4. Nah, setelah ini posisinya seperti tadi, seperti semula, saling menutup dengan tepat. Kalian lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama sehingga saling menutup. Tuh. Lalu kalian lakukan pengguntingan ke-3. Lalu kalian hitung ada berapa kertasnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuliskan. Lalu rapihkan lagi. Seperti semula tadi, lipat lagi. Saling menutup. Lalu kalian lakukan pengguntingan ke-4. Kalian hitung kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Untuk pengguntingan yang kelima kalian lakukan sendiri. Lalu hitung ada berapa ya. Nah, sudah digunting? Sudah dihitung? Nah, betul, hasilnya 32. Nah, kalian perhatikan bilangan-bilangan ini
Ternyata hasil pada pengguntingan kedua itu 2 kali dari pengguntingan pertama. Pengguntingan ketiga hasilnya 2 kali dari pengguntingan kedua. Pengguntingan keempat 2 kali dari pengguntingan ketiga, dan seterusnya. Gitu. Sehingga kalau ada pengguntingan sebanyak N, pengguntingannya sebanyak N kali, maka banyaknya kertas akan menjadi berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai N, ya, hingga N gitu. Dan ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat N gitu. Inilah yang disebut dengan perpangkatan dari 2 gitu. Jadi ini konsep dasar dari bilangan berpangkat. Jadi apa itu bilangan berpangkat? Sebetulnya adalah perkalian berulang gitu. Sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya. Nah, ini disebut pangkat M-nya itu. Jadi pada pengguntingan kedua banyaknya kertas adalah 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2. Pada pengguntingan ketiga banyaknya kertas berapa? 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Itu dimana pangkatnya di sini sebagai pangkat itu apa? Yaitu banyaknya pengguntingan. Itu pangkat 3 berarti pada pengguntingan ketiga hasilnya 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, berikutnya menuliskan bilangan berpangkat. Ini menuliskan bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Sebanyak pangkatnya. Bagaimana menuliskan bilangan berpangkat? Nah, itu menuliskannya, ya. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N. Bentuk umum A pangkat N, di mana A-nya disebut basis atau bilangan pokok. Bilangan pokoknya itu apakah harus bilangan bulat? Nah, bilangan pokok itu bisa bilangan desimal, pecahan desimal, bisa pecahan biasa, ya. Atau bisa bilangan bulat. Bilangan bulatnya bisa positif atau negatif gitu. Lalu N itu disebut pangkat atau eksponen. Yang kita pelajari sekarang N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Tuh. Ya. Berikutnya supaya lebih jelas, bilangan pokoknya Ibu ganti dengan 3. 3 pangkat 2. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Nah, ini artinya perulangan perkalian dari bilangan 3 sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 2. Jadi 3 kali 3. Perkaliannya sebanyak 2 kali. Berapa nilainya? 9. Sekarang 3 pangkat 3. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Nah, karena pangkatnya 3 berarti dikalikannya sebanyak 3 kali. Perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 27. Berikutnya 3 pangkat 4. Perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak berapa kali?
Betul, sebanyak 4 kali. Gitu. Berapa hasilnya? 81. Dan seterusnya. Kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali kali 3 sebanyak 5 kali. Gitu ya. Nah, sebagai latihan kalian bisa membuat tabel ini di buku kalian ya. Buat tabelnya, lalu kalian hasilnya berikan ke ibu. Hari ini juga ibu tunggu ya setelah pembelajaran ini. Kalian setorkan ke ibu melalui WA atau Classroom. Kalian fotokan hasilnya di buku, nanti setorkan ke ibu ya. Ini kalian salin tabelnya. Barangkali kurang jelas. Ini 2 pangkat 3. Kalian tulis bentuk perkaliannya, lalu nilainya. Lalu ini 3 pangkat 6. Ini 4 pangkat 5. 5 pangkat 4. 8 pangkat 2. Dan 10 pangkat 8. Bentuk perkaliannya kalian tulis dulu, baru nilainya. Jadi ini silahkan salin, dibuat di buku tulis, lalu hasilnya kalian setorkan ke ibu hari ini juga setelah pembelajaran ini selesai melalui WA ya. Lalu yang terakhir kita akan membahas menghitung nilai bilangan berpangkat. Ini bagaimana kalau khususnya nih, bagaimana kalau basisnya bukan bilangan bulat positif. Ini yang pertama negatif 3 pangkat 2. Nah, pada dasarnya sama saja kita kembalikan ke arti dari bilangan berpangkat, yaitu perkalian berulang. Kita ulang saja perkalian dari basis ini, yaitu basisnya negatif 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Oke, jadi ini min 3 kali min 3 sama dengan berapa? Negatif 3 kali negatif 3, berapa hasilnya? Negatif kali negatif adalah positif, berarti hasilnya positif 9. Lalu ini ada negatif 0,2 dipangkatkan 3. Nah, ini sama saja perkaliannya kita ulang. Negatif 0,2 kali negatif 0,2 kali negatif 0,2. Berapa hasilnya? Negatif dikali negatif positif, dikali negatif positif kali negatif negatif. Ini hasilnya negatif. Jadi tanda dulu, biasakan. Nah, barulah angka 0,2 kali 0,2 kali 0,2. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Lalu hitung angka di belakang koma ada berapa? 1, ini 1, ini 1, semuanya ada 3. Nanti ini kita buat supaya ada 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau basisnya bilangan pecahan? Pecahan biasa. 1/2 pangkat 4. Nih. 1/2 pangkat 4. Nah, ini sama saja. 1/2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. Jadi hasilnya 1/16 gitu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ini ya. Lalu nanti tugas untuk kalian ibu berikan melalui WA atau Google Classroom
ya. Sekian materi kali ini, pertemuan kita kali ini mengenai bilangan berpangkat. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita semua tetap disehatkan di tengah pandemi corona ini, sehingga kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang atau pada pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.